Trinitas itu kan judul kita berteologi untuk menggambarkan siapakah Allah yang kita kenal dalam Alkitab. Menurut pernyataan dari firman-Nya yang menjadi manusia, yaitu Kristus. Hasil dari refleksi panjang sekali dari Alkitab, murid-muridnya para rasul, murid dari muridnya para rasul, sampai konsili-konsili gereja, kemudian kita terkenal dengan istilah Tritunggal, Trinitas. Kata ini memang tidak ada dalam Alkitab, seperti kata ilmu kalam juga tidak ada dalam Al-Quran. Nah kalau judulnya tidak ada, kenapa judul yang dipersoalkan? Bukan isinya. Saya ditanya, Pak, Trinitas nggak ada dalam Alkitab. Ilmu kalam juga tidak ada dalam Al-Quran. Ilmu tauhid juga tidak ada dalam Al-Quran. Itu kan judul yang kamu kasih itu kan. Nah setiap agama kan punya begitu. Hindu misalnya kita menyebut Brahman Widya, ilmu tentang Brahman, ilmu tentang ketuhanan. Nah itu kan judul diberikan berdasarkan kitab Weda. Begitu juga kata Trinitas, Trinity yaitu bahasa Yunani triados. Itu memang muncul pertama kali sekitar tahun 130-an. Yang mengucapkan pertama kali itu adalah seorang pemimpin gereja di Antioquia. Dia juga adalah patriark gereja Antioquia Ortodoks atau Syriak Ortodoks sekarang namanya, yaitu Martheophilus. Dia mengatakan bahwa misteri Tuhan yang menyatakan diri di dalam Alkitab, ya, mulai dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dia sebut adalah triados. Dan triados itu adalah Theou, yaitu Allah. Lalu kemudian ke logo auto, ke tes sopias auto. Dia adalah Allah, Theou, dan firman-Nya, ke itu logo auto, ke tes sopias auto, dan hikmatnya di sini maksudnya adalah Roh Kudus. Jadi ungkapan itu muncul pada tahun 130-an. Tetapi seluruh ajaran itu memang ada di dalam Alkitab. Nah jadi kalau persoalannya judul yang dipersoalkan, ya kamu jangan bikin ilmu kalam, jangan bikin ilmu tauhid yang judulnya juga tidak ada. Nah anehnya orang Kristen biasanya ditanya gitu minder. Kenapa minder? Karena dia tidak mengerti agama lain. Kalau kita memahami comparative study of religion, sekalipun kita tidak ahli betul, tapi jangan terlalu awam lah, supaya kita bisa menemukan meeting point antara teologi Islam dan Kristen. Itu penting untuk kita bangun. Kemudian yang kedua, mengurai kesalahpahaman. Kadang-kadang apa yang kita tuduhkan kepada orang lain itu ternyata bukan keyakinan dari orang yang kita tuduh. Seperti itu pula yang terjadi ketika orang Kristen dituduh. Misalnya, kenapa Trinitas itu orang Kristen menyembah 3 Tuhan? Yang menyembah 3 Tuhan itu ya siapa? Kan gitu kan persoalannya. Nah ini perlu diuraikan secara historis. Bagaimana secara historis? Ketika agama Islam muncul, itu kan konteksnya sebetulnya adalah untuk menjawab keberapaan Tuhan. Kenapa? Karena pada masa sebelum Muhammad, itu Jazirah Arab secara khusus itu kan pusatnya penyembahan berhala. Di mana ada banyak dewa-dewi di sana, Al-Lata, Usa, Manat, yang disebut sebagai Banatullah atau putri-putri dari Tuhan. Makanya kemudian Islam mengkoreksi itu dengan menegaskan aspek numerikalnya Tuhan, aspek keberapaan Tuhan. Maka diungkapkan kulhu Allahu ahad. Katakanlah dia adalah Allah yang esa. Allahu somad. Allah itu tempat segala sesuatu bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak sesuatu pun yang setara dengan dia.
Ini reaksi dari apa? Reaksi dari penyembahan berhala itu tadi. Tapi kalau sebetulnya dengan ungkapan itu ditunjukkan kepada iman Kristen, sama sekali tidak pas. Pertama begini, bedakan antara substansi dengan ungkapan-ungkapan alegoris. Misalnya gini, kenapa orang Kristen kok Tuhannya Bapa? Apa Tuhan itu laki-laki disebut Bapa? Ya kan? Terus kemudian karena kita tidak memahami pola pikir tetangga sebelah kita itu, kita bingung. Padahal pertanyaannya, gak usah jauh-jauh, surat yang ditujukan untuk Kristen yang salah alamat tadi, kita urai sekarang. Coba kamu baca lagi ayatmu sendiri. Kul, katakanlah, huwa. Huwa itu dia laki-laki. Lah apa Tuhanmu laki-laki kan juga enggak kan? Itu kan gaya bahasa. Baru dari satu teks itu aja kita sudah bisa ngajak dia mikir. Kenapa bukan hiya, dia perempuan? Ya, baik dalam bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Arab, Tuhan selalu disebut dengan kata ganti diri laki-laki. Misalnya, Adonai hu ha Elohim. Adonai dialah Elohim itu. Di situ hu artinya dia laki-laki. Hu Allah, dia laki-laki adalah Allah. Bukan berarti Tuhan itu lanang, Tuhan itu perempuan, itu kan bukan begitu. Tuhan itu kan beyond gender, bukan laki-laki, bukan perempuan, juga bukan transgender kan. Tuhan itu mengatasi semuanya itu. Nah, kenapa disebut huwa? Kenapa ketika berdoa menyebut anta atau atta, bahasa Ibrani, anta bahasa Arab, Allahumma anta salam wa minka salam. Lah ini kan juga gender laki-laki. Oh, bukan begitu, karena budaya Timur Tengah itu budaya yang sangat bersifat paternalistik, maka diumpamakan laki-laki karena itu menunjukkan authority, menunjukkan otoritas. Nah, kekristenan seperti itu pula. Jadi artinya gini, bedakan antara teks-teks yang bersifat kalau bahasa Islamnya itu muhkamat dan mutasyabihat. Ayat-ayat yang sifatnya terang dan ayat yang sifatnya harus dimaknai secara metafor gitu loh. Nah, itu penting sekali dalam konteks kita berbicara hubungan kita dengan Islam dan Kristen. Saya kira nggak usah pakai PowerPoint ya. Saya kalau pakai PowerPoint nggak lancar saya malahan. Karena terus semua diikat semua gitu loh. Jadi saya kalau pakai PowerPoint itu ilmunya yang keluar cuma itu. Tapi kalau ngomong begini saya bisa kemana-mana, nggak usah ya. Nah nanti kalau belajar sendiri bolehlah itu. Kecuali kalau ada yang gerak-gerakkan sendiri, saya kalau menggerakkan ini lupa saya malahan. Nah itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua sekarang, substansi ajarannya itu yang penting. Sejak kita membaca kitab Taurat ya, kitab Taurat itu kalau dalam ungkapan orang Ibrani ada dua, yang disebut Torah tertulis, Torah sebiktov dan Torah lisan. Torah sebi alpe itu Torah lisan. Torah lisan itu yang disebut Talmud bagi orang Yahudi. Talmud itu terdiri dari banyak traktat ya. Nah kemudian Torah tertulis itu, begitu kita membaca teks kitab Kejadian, 3 ayat pertama dari pasal pertama, itu sudah bersifat trinitaris sebetulnya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et sa'aret. Ve ha'aret hayyetah tohu wa bohu. Ve hosek alfenetehom. Ve ruah Elohim merakefet alfenehamayim. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu belum berbentuk gelap gulita, kosong ya, tohu wa bohu, vihosek dan kegelapan, alfenihim hamayim, menutupi samudera raya. Wiruah Elohim, di sini ada warahullah, roh Allah, ini roh kudus, melayang-layang di atas permukaan air. Jadi melayang-layang itu gerak dinamis Allah di dalam menyalurkan hidup kepada ciptaan agar bumi, planet-planet bergerak pada orbitnya masing-masing dalam keteraturan. Maka alam itu di dalam bahasa Yunani disebut kosmos. Kosmos itu keteraturan, lawannya
chaos, ya, lawannya tohu wa bohu. Makanya kalau seorang gadis bedakan itu kosmestik, keteraturan, itu kaitannya dengan kosmos. Ya toh? Melayang-layang di atas permukaan air, memberi hidup. Dari mana hidup itu? Dari sumber hidup, yaitu rohullah atau roh Allah. Wa yomer iluhim, dan berfirmanlah Allah, yehior wa yehior. Hendaklah terang itu ada, maka terang itu pun ada. Ini kan sudah Tritunggal. Loh, mana judulnya Tritunggal? Mana judulnya ilmu kalam? Juga enggak ada. Kamu tanyakan judul, kamu sendiri lupa bahwa di situ judulnya enggak ada. Iya toh? Nah, jadi seluruh perjanjian lama itu sudah bicara tentang Allah, firman-Nya dan rohnya. Ada ruah Elohim, Elohim dan davar Elohim. Nah, inilah yang kemudian oleh Theophilus tadi, seorang patriark dari gereja Syria Ortodok itu tahun 120-an, 130-an, dia mengatakan bahwa triados itu adalah Allah, firman-Nya dan hikmat-Nya atau rohnya. Itu yang tercatat baik itu secara tekstual dalam kitab suci maupun sejarah gereja. Mengapa itu penting? Karena selama ini begitu kita ngomong tentang Tritunggal, kita ini kalah dengan opini yang berkembangan di luar. Tritunggal baru diciptakan pada konsili Nikea. Nah, kacaunya Kristen juga tidak ngerti sejarahnya. Persoalannya itu kan. Konsili Nikea itu benar terjadi tahun 325. Apa yang dibahas pada konsili itu? Kita ini kan belajar sejarah gereja. Itu kan sejak reformasi Protestan yang kita pelajari. Jadi reformasi Protestan itu sama dengan zaman Portugis masuk ke wilayah Asia. Portugis kan mendarat di Malaka 1511. 6 tahun kemudian Luther mereformasi gereja. Ini terlalu lambat kalau rujukan kita sejak zaman Portugis kan. Nah, gereja abad pertama, abad kedua, abad ketiga itu isinya apa? Begitu kita dihantam dengan isu Da Vinci Code, isu dengan Injil Yudas, isu dengan Trinitas 325, kelabakan kita menjawab. Kan begitu kan, makanya kita tidak boleh hanya membatasi sejarah gereja itu hanya konfliknya Katolik, Protestan itu terus. Kita ini kualat sama Bapak Gereja sebelum reformasi, karena apa? Ini kita sudah payah-payah berjuang 16 abad, sambil lari aja sama orang Kristen dibaca. Bukan hanya sambil lalu itu, sambil lari itu. Jadi dari zamannya perjanjian baru langsung Luther, Zwingli, Calvin itu kan. Lalu abad kedua, abad ketiga, perumusan sejarah gereja, menghadapi ajaran bidat kayak Nestorianisme, Etikus, Arius itu apa? Akibatnya ketika dia dihantam dengan isu konsili Nikea tahun 325, baru menciptakan Tritunggal. Terus saya bilang begini, coba kita lihat sejarahnya lagi. Seorang yang bernama Polikarpus. Nah, ngomong Polikarpus juga Protestannya bilang, ini kan Katolik Pak. Apa hubungannya dengan Katolik? Ini Bapak Gereja muridnya Rasul Yohanes, kok arani Katolik? Nah, kemudian baru dari zamannya Alkitab langsung jelek jadi Zwingli. Nah, terus 16 abad ini kok gua dalam sejarah gereja. Ini yang membuat kita kacau gitu loh. Salah satu penyebabnya orang Protestan tuh kualat sama Katolik. Loh, ini betul saya bilang begini. Karena apa? Saking fanatiknya sama Katolik, bentuk salib aja dipersoalkan. Pak, salibnya Katolik itu salah Pak. Yesus sudah bangkit kok digambar. Nah, saya bilang itu Katolik itu bikin salibnya waktu Jumat Agung. Yesus masih tergantung itu. Kalau Protestan bikin salib itu Minggu Paskah, Yesus sudah bangkit. Nah, dua-duanya benar, dua-duanya salah. Salah kalau Anda lihatnya dari Minggu Paskah, benar kalau Anda lihatnya dari Jumat Agung kan itu loh. Maka sekarang kita memaafkan sejarah, menatap masa depan bersama. Jangan lagi ada friksi-friksi seperti ini. Nah, untuk kembali ke akar, tambahannya satu lagi, gereja ortodok. Itu untuk kembali ke akar, sudah. Kalau Anda bisa mensinergikan 3 gereja ini, Protestan, Ortodok, Katolik, sehingga ada lawan kata orang Ambon.
Begitu Anda hadapi yang namanya Konsili Nikea tahun 325, baca itu Polikarpus. Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes. Jadi biasanya kan begini, apa bisa dipercaya atau Pak? Apanya yang tidak dipercaya? Kamu yang tidak dipercaya. Ini tanggal kematiannya dicatat. Nah dari mana dokumennya Pak? Lah ini kan orang awam sekali. Gereja kuno itu punya tradisi namanya Sinaksarion. Sinaksarion itu catatan kemartiran para pahlawan iman. Ya, Polikarpus itu mati syahid, dibakar itu, di tengah-tengah pembakaran itu tahun 156, dia kemudian berdoa kepada Allah Tritunggal. Ini jauh sebelumnya Konsili Nikea ini. Untuk inilah wahai Bapa Surgawi dan imam besar yang kekal, yaitu putramu yang tunggal Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, segala kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Dia mati di pembakaran itu. Itu bukti jauh sebelum Konsili Nikea. Polikarpus punya murid namanya Irenaeus. Irenaeus itu menulis 4 jilid buku, yaitu melawan bidat-bidat. Dalam buku ini disebutkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya dan Roh-Nya. Allah tidak tergantung dengan siapapun, tetapi dengan firman-Nya dan Roh-Nya Allah menciptakan segala sesuatu. Ini jelas semua bicara tentang Tritunggal. Sekali lagi, tidak ada judulnya Pak, kamu juga tidak ada judulnya, sama. Itu ingat-ingat itu. Kata-kata kunci saya itu kelihatannya guyonan, tapi sebetulnya itu telak sekali itu. Ya kan, kalau Anda tidak ingat isinya ya guyonannya lah Anda ingat, nanti kan kebetulan kan ingat isinya. Kan gitu kan. Terus yang kedua sekarang. Jadi sebetulnya jauh sebelum Nikea, ini sudah berkembang pemujaan kepada Allah Tritunggal. Karena apa? Refleksi yang panjang dari para bapak gereja berdasarkan Alkitab. Perjanjian Baru kan mengatakan rahasia yang didiamkan selama berabad-abad sekarang telah disingkapkan. Surat Roma itu. Berarti dengan kedatangan Yesus firman yang menjadi daging itu, firman yang menjadi manusia itu, rahasia yang didiamkan berabad-abad ini sudah disingkapkan kepada kita. Nah tinggal sekarang ungkapan-ungkapan itu kita pahami, pertama untuk iman kita sendiri, kedua untuk membangun jembatan pemahaman agar orang lain yang di luar tradisi kita itu mengerti. Nah misalnya gini, kenapa harus ada kata anak Allah? Mestinya dijawab, kenapa baru kamu yang tidak ngomong anak Allah? Iya toh? Karena sejak zaman dulu kata anak Allah itu ada. Itu bukan ciptaannya orang Kristen. Coba baca kitab Taurat, raja-raja yang diurapi Allah menjadi raja Israel disebut anak Allah. Itu artinya apa? Daud disebut anaknya karena dia raja Israel. Tapi anak-anak yang disebut para malaikat disebut Bene Elohim, putra-putra Allah. Dalam perjanjian baru, kalau perjanjian lama, hubungan umat dengan Tuhan itu adalah hubungan antara khalik dan makhluk, tetapi sedemikian rupa kemudian disebut anak-anak Allah. Di perjanjian baru lebih spesifik lagi. Kata anak Allah itu dipakai dalam banyak hal. Misalnya, orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena disebut anak-anak Allah. Di dalam khotbah di atas bukit, ya, Matius pasal 5 ayat 9. Kemudian setiap orang yang menerima dia, menerima monogenes theos, putra tunggal Allah, yaitu Yesus, dia akan disebut anak-anak Allah. Anak yang lahir bukan karena darah, bukan karena daging, bukan karena keinginan seorang laki-laki, tetapi dari Allah. Kan jelas, ini bukan anak secara fisik kan? Kalau anak secara fisik kan anak lahir dari daging, anak lahir dari darah, anak lahir dari keinginan seorang laki-laki. Itulah sebabnya
mulai dari zaman konsili di kota Efesus tahun 431, itu sudah ada ungkapan. Apa maknanya Yesus disebut anak Allah? Irenaeus sudah mengatakan itu metafor, itu perumpamaan, bukan pengertian letterlock. Itu sudah ada catatan-catatan dari Irenaeus. Siapa Irenaeus? Kalau Irenaeus itu hidup kira-kira tahun 1970, boleh Anda nggak percaya. Ini muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Yohanes, Yohanes muridnya Yesus. Jadi ini bukti sejarah itu loh. Orang Protestan boleh aja ngomong yang namanya sola scriptura. Itu silakan. Tetapi muridnya Rasul masa Anda samakan dengan Zwingli dari abad 16 sekarang. Ini bukti sejarah, enggak usah ngomong teologi sekarang. Diponegoro itu disebut sebagai Panetep Panotogomo Sayyidin Kalifatullah ing Tanah Jawi. Itu mau sejarawan Belanda, sejarawan Indonesia, Babat Diponegoro, Serat Kedung Kebo, semua mengakui itu. Tetapi Anda tidak akan tahu Diponegoro lebih suka rawon atau lebih suka gudeg. Yang tahu ini adalah muridnya Diponegoro yang pernah makan dengan dia. Iya toh? Sama dengan ini loh. Ketika Anda hanya ngomong tentang teks dalam pengertian Alkitab saja, melepaskan dari konteksnya, maka tidak karu-karuan cara berteologi kita. Muncullah yang namanya teologi liberal. Yang nulis Injil Yohanes itu bukan Yohanes Rasul, tapi Yohanes yang lain. Lah yang lain itu siapa? Orang spekulasi kok kebacut lebih daripada teksnya yang bicara kan itu kan? Ini ngaco ini. Paulus itu pencipta agama Kristen. Makanya muncul yang namanya Pauline Christianity dan Johannine Christianity, Judeo Christianity, Petrine Christianity. Mempertentangkan Petrus sama Paulus itu munculnya di mazhab Tubingen. Itu zamannya perang Pangeran Diponegoro. Lah kok Anda lebih percaya mazhab Tubingen ketimbang Papias coba? Papias itu muridnya Yohanes langsung. Polikarpus itu muridnya Yohanes langsung itu loh. Pola pikir begini. Makanya saya bilang tadi kualat sama Katolik itu karena begitu. Saking antinya Katolik, semua kisah-kisah kuno dianggap menguntungkan Katolik. Nanti kita yang rugi. Ini bukan soal untung rugi, ini bukan soal dagang. Ini soal kebenaran kan itu kan. Akibatnya kemudian muncul hantaman terhadap gereja yang di luar batas kita. Tritunggal dipersoalkan. Nah, tetangga sebelah ini pinter cari kesempatan. Itu kan Kristen sendiri yang mengatakan bahwa Kristen itu agama Paulus, bukan agama Yesus. Lah mulai muncul, Kristen itu agama Paulus. Kenapa kamu ikut Paulus bukan ikut Yesus? Padahal itu jenis mazhab Tubingen yang diambil alih oleh mereka. Kenapa kita membutuhkan akar tadi? Saya contohkan. Penemuan yang namanya The Apostolic Fathers, tulisan para muridnya Rasul, makanya disebut bapak-bapak apostolik. 12 Rasul Yesus punya murid, ya kan? Dari 12 Rasul itu ada 70 murid. Lukas, Markus, Quadratus itu kan 70 murid. Nah bingung lagi kita, makanya kita ngomong, tidak semua penulis Injil itu ada yang pernah ketemu dengan Yesus. Di antara mereka yang 4 itu bahkan ada yang tidak pernah ketemu dengan Nabi Isa sama sekali. Kalau asumsinya itu betul, asumsi itu didasarkan atas sumber-sumber gereja modern. Markus itu bukan saksi mata. Lukas bukan saksi mata, padahal gereja kuno menyebut Markus dan Lukas itu termasuk 70 rasul. Berarti saksi mata yang kedua, bukan saksi mata yang pertama. Karena siapapun juga, Markus itu muridnya Petrus. Nah, perjamuan nakir Tuhan Yesus itu, kamu pergi ke kota, kamu akan ketemu dengan seorang yang membawa apa itu berisi air itu. Disitulah kamu akan ditunjukkan kepada sebuah rumah yang ada lotengnya, dan aku guru, katakanlah guru akan mengadakan perjamuan Paskah di sana. Rumahnya siapa itu? Itu rumahnya Maria ibunda Markus. Dan itu ada dalam Alkitab. Berarti Markus itu sudah kenal dengan Yesus dan Petrus semuanya jauh sebelumnya Pentakosta. Kan gitu kan? Makanya arkeologi mendukung Alkitab. Bukannya sekedar Alkitab
teksnya dilepaskan dari konteks sejarah. Nah, kemudian pencurahan Roh Kudus terjadi di rumahnya ibunya Markus. Kemudian rumahnya nampung berapa? 120 orang. Itu waktu pencurahan Roh Kudus itu, coba bayangkan. Fakta-fakta ini kan fakta yang sifatnya arkeologis yang mendukung Alkitab gitu loh. Bukan dipertentangkan dengan Alkitab. Nah, kemudian penggantian Yudas oleh Matias di rumahnya Maria ibunya Markus. Kemudian yang berikut lagi, ketika Petrus ditangkap, dibebaskan oleh malaikat, Yakobus anak Zebedeus sudah dihukum. Kemanakah Petrus kemudian pergi setelah dibebaskan malaikat? Ke rumahnya Maria ibundanya Markus. Berarti Markus itu sudah dikenal oleh Petrus jauh sebelum peristiwa Pentakosta. Loh, yang begini kok enggak disebut saksi mata coba? Yang rugi siapa? Anda percaya sama Mazhab Tubingen, apa Anda percaya sama Papias? Anda percaya sama Polikarpus? Tapi kalau gengsi-gengsian, wah Tubingen opo lah gitu. Kan gitu kan? Sebab kalau di Indonesia ini, makanya saya ngomong begini kan ke lingkungan ke dalam ya. Di Indonesia itu kalau ngomong, kalau enggak STT Jakarta versus I3 Batu. Atau versus STII. Nah, kalau Anda ngomong I3 ini terlalu injili itu. Terus kemudian STI ya Pak Kris terlalu injili itu kan. Isinya ngalam dunia orang megor STT karo I3 tok Mas. Sebelum munculnya gereja Protestan abad 16, gereja-gereja kuno selain Katolik tidak pernah ada masalah dengan Alkitab. Yang bermasalah kan kamu, orang-orang modern yang kurang referensi ini. Otaknya pinter, bahannya kurang kan gitu kan. Metodologinya sih oke. Makanya kalau saya ngomong, saya menolak yang namanya teori dokumen, Yahweh's tradition, Elohim's tradition. Itu teori siapa yang bikin itu? Itu kan orang modern. Pak Bambang ini ya Injili ya. Nah gitu kan. Tapi nanti kalau pendapat saya agak beda tentang akhir zaman dengan Pak Kris atau STII langsung. Pak Bambang ini liberal ya, saya jawab. Enggak, saya enggak liberal, enggak Injili. Ortodoks saya. Ini sebetulnya suara kejengkelan. Karena saya pikir loh, dunia Kristen kok kamu batasi hanya seperti itu. Akibatnya apa? Energi kita ini habis untuk bertengkar ke dalam. Kita tidak pernah memikirkan membangun teologi in loco, teologi kontekstual dalam urusan dengan bagaimana menjawab Trinitas dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya ulangi, Trinitas bukan sejak mulai tahun 325. Itu gampang sekali jawabnya. Yang kedua, tokoh yang namanya Zakir Naik. Sekarang sudah mulai turun, bukan naik lagi. Dia mengatakan begini, coba, lah itu kok saya heran. Saya tidak heran dengan Pak Zakir Naik, itu hak-haknya dia sebagai seorang pendakwah Islam. Yang saya heran itu Kristen. Kenapa Kristen kok ya bisa terpengaruh hanya orang yang mutunya serendah ini, heran saya. Loh saya ngomong gini kan boleh toh? Saya ngomong di audien Kristen kok. Memang untuk ukuran saya dia rendah mutunya. Kemana-mana ngomong cuma lancar bahasa Inggris. Yesus tidak bicara bahasa Inggris kok. Benar apa tidak? Dia tidak mau ngomong sepotong pun kata Ibrani, Aramaik, Yunani. Kok Anda percaya coba? Artinya apa? Ketika kita bicara tentang Pangeran Diponegoro, Anda pakai bahasa Jerman yang tidak sah. Diponegoro ngerti bahasa Jerman. Anda mesti bahasa Jawa zamannya Diponegoro. Kan gitu kan? Secara budaya juga seperti itu. Maka saya katakan begini. Ketika orang tanya, di mana ada ayat Alkitab yang mengatakan Yesus bersabda, akulah Allah, sembahlah aku. Enggak ada kan? Enggak ada. Kristen langsung bingung. Waktu bingung, siapa yang maju ke depan mendapatkan hidayah? Nah, maju dapat hidayah. Padahal hidayah sudah istrinya orang lain. Ini kan parah sekali. Lalu saya jawab gini, oh ngono kamu nggak bisa jawab sih. Gampang sekali itu, kamu tanya balik. Di mana dalam ayat Alkitab dikatakan, Yesus bersabda, aku bukan Allah, jangan sembah aku. Enggak ada Pak, berarti Yesus Allah, enggak ada. Oh enggak cukup itu, ya itu juga enggak cukup satunya. Pertama dilihat secara budaya dulu. Kebiasaan orang Yahudi itu jangankan kok sampai menyebut nama Tuhan. Enggak boleh itu. Itu lason hara.
Lidah jahat menyebut nama tetragrammaton itu bagi orang Yahudi. Ya, makanya kalau orang Yahudi ada kata-kata ZHWH itu mesti dibaca Hashem atau Adonai. Ya kan, coba Anda lihat di YouTube itu kan banyak reciting the Shema in Hebrew, kan ketemu. Anda tidak hanya ketemu dengan bahasa Ibrani model orang Eropa yang orang-orang Askenazim, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ini kan gaya-gaya Askenazim yang dari Eropa. Tapi gaya-gaya orang Yahudi yang di Yaman, orang Yahudi yang di timur itu, ya, Sephardim yang di Spanyol itu kan bacaannya lebih meliuk-liuk. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Adonai Eloheinu Adonai Echad ini jauh sebelum kulhu Allahu Ahad. Itu suwe iki. Bukan hanya kulhu Allahu Ahad, itu kan zaman abad ke-7. Adonai Echad itu jauh, zaman Musa sudah ada itu. Gitu loh. Jadi pertanyaan itu menunjukkan bahwa dia awam. Jadi tidak ada orang mengucapkan kata sayalah Adonai, ini tidak mungkin, sayalah Yahweh, itu tidak mungkin. Tapi ketika Yesus ditanya, Yesus bersabda di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 56 dan seterusnya 58 ya. Abraham bersukacita, dia telah melihat hariku. Hariku, apa yang disebut hariku di sini? Hariku ini sebenarnya Yom HaMoshiach, hari Sang Mesias. Karena kepada Abraham itu kan Tuhan menjanjikan, kamu akan menjadi bangsa yang besar, namamu akan masyhur, kamu akan menjadi berkat. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Gitu? Tapi berkat yang terakhir, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Dan itu kan? Berkat ini diulang lagi ketika Abraham disuruh mempersembahkan Ishak putranya. Diulang lagi kepada Ishak putranya Abraham. Diulang lagi kepada Yakub cucunya Abraham. Ismail juga jadi bangsa yang besar. Ismail juga diberkati menjadi bangsa yang besar karena dia lahir ke dunia itu bukan karena dia minta dilahirkan, ya, itu ada kesalahan dalam konteks sesuatu, ya. Artinya apa? Apakah itu kecelakaan sejarah atau bukan? Itu kan pilihan bebasnya mereka bertiga. Sama Anda mengatakan itu kecelakaan sejarah atau bukan, itu rumit itu jawabannya. Karena itu membutuhkan pemahaman kita tentang predestinasi, pemahaman kita tentang pilihan bebas dan sebagainya. Tapi artinya Ismail tidak termasuk dalam bagian berkat mesianik itu. Maka dia menjadi bangsa yang besar seperti Ibrahim, seperti Ishak, seperti Yakub. Tapi kalau Anda teliti membaca kitab Kejadian, berkat yang terakhir tidak diberikan kepada Ismail. Semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, itu diberikan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Itulah sebabnya orang Yahudi kalau berdoa tidak pernah mengatakan Elohe Abraham, Elohe Ismail, Elohe Yakub, enggak pernah. Yang ada cuman Baruch atah Adonai Elohenu, ya, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub. Bukan berarti Tuhan tidak sayang sama Ismail, tapi Ismail tidak termasuk di dalam messianic blessing, tidak termasuk dalam jalur messianik itu. Makanya berkatnya, doanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub gitu loh. Abraham melihat hariku, artinya apa? Hari penentuan di mana olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, itu sudah dilihat oleh Abraham. Abraham bersuka melihatnya. Orang Yahudi tidak paham ini kan? Dan dia mengatakan apa? Umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal itu? Tapi Yesus bersabda, sabdanya demikian. Amin, amin, 2 kali diulang kata amin. Semua nabi bicara aminnya selalu bagian belakang. Hanya Yesus yang selalu mengawali sabdanya dengan amin, amin. Dan kata ho amin itu menjadi gelar Yesus
dalam Wahyu pasal 3 ayat 14. Amin amin lekuhumin. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Prin Avram ginistai ego eimi. Sebelum Abraham jadi, ego eimi, aku ada. Aku ada ini petunjuk kepada nama tetragramaton tadi, ego eimi hoon. Akulah dia sang maha ada. Aku adalah aku. Eyeh asyar eyeh itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani Alkitab Septuaginta ego eimi hoon. Dalam kitab Nabi Yesaya sering kali Tuhan berkata anihu, akulah dia. Terus orang-orang Unitarian ngomong begini, dan itu yang menjadi bacaannya mungkin Zakir Naik. Di mana ada kata akulah dia diartikan harus akulah Tuhan. Akulah dia pokok anggur, akulah semua juga akulah dia itu. Akulah jalan, ego eimi hodos, akulah jalan. Tapi konteksnya ketika Yesus mengatakan ego eimi, dia mau dirajam batu. Kenapa mau dirajam batu? Karena orang yang menghujat Allah, yang menyamakan diri dengan Allah akan dihujat batu, akan dirajam batu gitu kan. Jadi kalau membaca Alkitab tidak cukup dengan teks. Tidak cukup dengan interteks, tapi juga dengan konteks secara keseluruhan. Di sini perlunya kita belajar studi sejarah, studi tentang arkeologi Alkitab, kan begitu. Jadi pertanyaannya, ketika kemudian Yesus bangkit di antara orang mati, kemudian Thomas melihat bukti luka yang ada di tangannya, apa katanya? Ya Tuhanku dan Allahku. Kan begitu kan? Apakah Yesus menolak penyembahan Thomas? Tidak, dia menerima. Berarti Yesus ya my Lord and my God. Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Tinggal pertanyaannya, dalam konteks apa Yesus disebut Tuhan, dalam konteks apa Yesus disebut Allah. Gampang sekali jawabannya. Sekarang pertanyaan, Yesus disebut Allah. Itu maknanya divine of Jesus Christ, the Godhead of Jesus Christ, lahutiyah al-masih. Apa artinya God? Apa artinya Elohim? Apa artinya al-ilah, Allah? Ya, itu artinya sembahan. Segala yang disembah itulah Elohim. Segala yang disembah itu elah, Eloah, ya Elohim. Kan begitu kan? Kemudian kata itu muncul dalam semua Alkitab. Kemudian kenapa Yesus disebut Elohim? Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah ini juga ayat bermasalah tidak hanya di lingkungan Islam. Di Saksi Yehova juga bermasalah. Makanya Kristen itu ya ke dalam juga pusing. Keluar tugasnya banyak. Maka jangan menambah pusing-pusing lagi kita. Ya toh? NRG and hologos, ke hologos and prostonteon, ke theos in hologos, ke hologos and prostonteon, ke theos in hologos. Firman itu bersama-sama dengan Allah itu. Di situ ada kata sandang, tonteon. Ke theos di sini tanpa kata sandang. Theos and hologos, dan Allah lah firman itu. Itu kemudian dipersoalkan. Kenapa di sini tidak ada kata sandang? Berarti Saksi Yehova bikin terjemahan sendiri. In the beginning was the word and the word was with God and the word was a God, huruf kecil. Nah gini aja juga bingung. Ya toh? Banyak orang-orang Kristen sekarang ini kemudian jadi sekte Gumbali Mukia itu jadi Saksi Yehova. Karena kita ini kurang mikir. Kan gitu kan? Mari kita persoalkan satu-satu. Saya senang sekali kalau ngomong begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Terus saya tanya, lebih dulu mana Allah dengan firman-Nya? Ini kan pertanyaan untuk awam gampang sekali kan? Ya lebih dulu Allah Pak. Loh, orang Saksi Yehova dengan yakinnya, lebih dulu Yehuwa Pak. Lebih dulu Yehuwa ya? Ya Yehuwa itu maksudnya ya Gusti Allah kang akarya jagat itu artinya kalau bahasa Jawanya. Oke.
Lah terus kalau Allah sudah ada, firman-Nya belum ada, begitu maksudmu? Iya Pak. Yang menciptakan firman itu siapa? Ya Allah Pak. Allah menciptakan caranya bagaimana? Ya berfirman Pak. Nah firman-Nya belum ada, berfirman bagaimana? Sekarang bingung toh? Terus jawab. Ya terus bingung, orang biasa jawab, yang lain-lain jawab. Lebih dulu firman Pak. Kalau lebih dulu firman, firman-Nya siapa? Ya firman-Nya Allah, katanya lebih dulu firman. Kalau lebih dulu Allah berarti ada waktu Allah sudah ada, firman-Nya belum ada. Berarti Tuhan pernah bisu, tidak maha sempurna. Itulah yang dibahas oleh Konsili Nikea. Makanya dikatakan, ya konsili itu kan akhirnya memutuskan ya regula fide, pengakuan iman. Nah pengakuan iman Nikea itu tahun 325, itu kira-kira bunyinya seperti ini. Aku percaya akan satu Allah yang maha kuasa kalik langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Bukan kalik langit dan bumi, kalik segala sesuatu. Nanti langit dan bumi ditambahkan pada Konsili Konstantinopel. Segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan percaya akan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapa sebelum segala sesuatu. Setelah diceritakan yang bangkit di antara orang mati, naik ke surga dan seterusnya, akan datang kembali, dan yang terakhir, dan aku percaya kepada Roh Kudus, titik, itu tahun 325. Kepada mereka yang mengatakan bahwa ada waktu di mana firman pernah tidak ada. Karena waktun lam yakun fihi, saya lebih hafal bahasa Arabnya, karena saya hafalannya pakai bahasa Arab. Karena bahasa lain sulit saya hafal. Ya, ada waktu di mana firman pernah tidak ada, atau firman diciptakan dari tidak ada, atau firman itu berubah, memiliki wujud yang lain, memiliki kodrat yang lain. Semua ajaran seperti ini, maka gereja menganatema mereka. Itu Konsili Nikea. Menghadapi siapa? Ajaran Arius. Arius itu yang mengatakan kayak persis saksi Yehova itu. Allah pernah tidak ada firman-Nya. Nah, kalau ada pernah tidak firman-Nya, Allah pernah bisu. Pak, waktu 25 menit lagi ya Pak. Oke, tenang aja, 10 menit juga bisa. Tapi kalau 20 menit ya saya pakai. Ya, kemudian ditentukan seperti itu. Berarti tidak mungkin Allah itu ada tanpa firman-Nya kan? Karena firman itu satu dengan Allah. Seperti manusia misalnya. Dalam diri manusia itu ada firman-Nya, ada pikirannya, dan ada rohnya. Kan begitu kan? Pikiran saya dan roh saya satu dengan saya. Nah saya ngomong gini aja dikritik kok sama orang Kristen sendiri. Ini Pak Bambang itu tidak ngerti Tritunggal. Padahal oknum itu kan begitulah. Kamu ngerti oknum itu oknumnya Sigmund Freud itu. Itu oknum dari teori psikoanalisa kamu pakai. Bukan itu oknum yang dipakai oleh Bapak Gereja. Orang dia baca yang namanya Tertullianus. Mengatakan una substantia tres persona, titik. Itu masih koma, bukan belum titik. Teks itu ada lanjutannya. Jadi oknum di situ bukan oknum si Jono, oknum si Joni, oknum si Jen, bukan itu. Itu kan oknum dalam personalitas psikologi. Yang dimaksud Bapak Gereja itu una substantia tres persona diskresi non separati. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Bapa itu wujudnya Allah, Putra itu firman-Nya Allah yang berdiam kekal dalam wujud Allah, dan Roh Kudus itu rohnya Allah yang berdiam kekal dalam wujud Allah. Ini teologi resmi konsili sebelum perpecahan. Jadi yang saya omongkan ini bukan pendapat saya. Coba baca itu tulisan langsung Konsili Nikea, hasil-hasilnya berapa pasal di situ, sebutkan di situ Konsili Konstantinopel. Nah, kemudian ditegaskan bahwa firman sama kekal dengan Allah. Firman itulah yang dikiaskan dengan putra. Itu loh. Makanya terus ditulis, dan firman itu telah menjadi manusia. Wal kalimatu sara jassadan wa halla bainana wa ra'ayna masduhu masdan lil wahidi minal ab
mamlu'an ni'matan wa haqqan al-masdulillahi daiman. Itu Alkitab bukan Al-Quran. Yohanes 1 ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Nah, penting. Allah bisa dilihat apa enggak? Enggak bisa dilihat, tapi masih koma. Tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kata menyatakannya itu di dalam bahasa aslinya exegesato. Ex itu mengeluarkan Allah itu dari misterinya. Maka orang tidak kenal saya, tapi begitu saya berkata-kata, pikiran saya keluar, terekspresikan lewat kata-kata saya. Siapa yang mendengar saya bersaksi tentang siapa saya. Berarti siapa yang mengenal kata-kata saya, mengenal saya yang punya kata-kata. Siapa yang mengenal firman-Nya Allah, yaitu Yesus, mengenal Allah yang punya firman itu. Kan begitu kan? Nah kemudian firman itu telah menjadi manusia. Lah ini yang di kalangan muslim jadi problematik. Kenapa problemnya? Firman kok jadi manusia Pak? Lah saya bilang, lah firman jadi buku kamu juga bisa terima kok. Apa itu? Dan nuzulul Quran itu. Itu kan firman turun jadi kitab. Iya toh? Lah nuzulul Quran itu firman turun jadi kitab. Inkarnasi itu firman yang turun menjadi manusia. Kalau menjadi kitab benda mati aja kamu bisa terima, kenapa firman menjadi manusia kamu tolak? Ayo pikirin lagi sekarang. Nggak usah ngeritik orang lah. Kan begitu kan? Nah kalau saya ngomong nggak ada unsur penodaan agama, nggak ada. Saya menggunakan hak jawab saya ketika iman saya disalahpahami. Lah ya kok disebut anak Allah Pak? Anak Allah itu ndak artinya Allah beranak, kok primitif sekali sih? Ndak ada itu kalau orang mengatakan kalau Allah punya anak, siapa bidannya? Itu sudah abad ketiga, abad kedua udah selesai itu. Dikatakan begini, firman Allah yang lahir dari Bapa sebelum segala abad. Coba, firman Allah lahir dari Bapa. Mana ada orang lahir dari Bapa sekarang? Itu coba pengakuan iman Nikia tadi loh. Makanya jangan bikin-bikin pengakuan iman sendiri. Pakai itu sejarah gereja itu loh. Anda mau rumuskan sendiri, Anda bahasa Yunani aja nggak bisa kok. Kalaupun Anda pinter bahasa Yunani itu Yunani modern. Ini yang menulis pengakuan iman ini orang Yunani langsung. Orang Aram langsung kan gitu kan. Bapak-bapak itu native speaker pada zamannya. Kalau Anda bandingkan dengan tokoh-tokoh Protestan abad ke-20, belum ada apa-apanya itu. Dan kalaupun ada apa-apanya, pasti nggak cocok karena apa? Rentang zaman yang sudah panjang itu loh. Makanya saya selalu berpikir historis. Anak Allah yang tunggal yang lahir dari Bapak, di mana ada orang lahir dari Bapak sekarang? Oh nggak ada Pak. Berarti ini bukan lahir fisik. Kalau kelahiran fisik kan dari ibu. Iya toh? Lahir dari Bapak itu heavenly father, Bapak surgawi, Abbas samawat, Abu samawat, bukan Bapak secara physically. Kalau kita lahir dari ibu, itu lahir secara fisik, butuh pembenihan, sperma ketemu dengan ovum, butuh pengandungan, butuh kelahiran, butuh pengasuhan, itu kan anak secara fisik. Tetapi lahir dari Bapak itu sebelum segala abad, ini kelahiran dalam lingkaran kekal. Gitu loh maknanya. Makanya dikatakan satu dialog antara Patriark Timotius al-Awal dengan Muhammad al-Mahdi pada zaman kerajaan Abbasiyah. Ya Batrik, wahai Batrik, tidak sepantasnya kamu mengatakan sesuatu tentang Allah. Siapakah yang Anda maksud wahai baginda kekasih Allah? Ya Malik Mahabatullah. Bukankah kamu mengatakan Allahu walada, Allah itu punya anak? Saya mengatakan na'udzubillah, kami berlindung dari Allah, tidak pernah ada ungkapan seperti itu. Ma makna ibnullah?
fi nisbati lil masihiyin. Lalu apa artinya anak Allah dalam pandangan Kristen? Lalu dia mengatakan uminu bi Yesu al-Masih huwa kalimatullah. Kami percaya bahwa Isa al-Masih itu adalah kalimatullah. Kama maktub fil Injilil Muqaddas fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tetapi saya tidak percaya. La umminu Allahu walada. Kami tidak percaya bahwa Allah itu punya anak. Lalu diartikan, apa artinya anak Allah menurut pandangan orang Kristen? Dia mengatakan begini. Kalimatullah wulida minal ab ilahan bi ghairi jasad duna ayyullada min jasadan duna ab. Kami percaya firman Allah itu lahir dari Bapa secara ilahi tanpa jasad. Apa artinya? Allah menyatakan diri melalui firman-Nya. Ini yang dimaksud anak Allah. Pernyataan diri Allah, pewahyuan diri Allah lewat firman-Nya dikiaskan dengan anak. Makanya bukan anak secara jasad. Makanya tanpa ada ibunya. Lahir dari bapak tanpa seorang ibu menunjukkan bahwa itu bukan kelahiran fisik, yang menunjukkan bahwa benar kata Quran, Allah itu lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Lah apa setiap kata anak itu harus beranak? Ada bapak marah sama anaknya, dasar anak setan. Lah anakmu dewe kok anak setan? Karena perilakunya seperti setan. Dalam Alkitab pun ada begitu. Anak-anak yang baik disebut anak-anak terang. Kalau orang jahat disebut anak-anak kegelapan. Apakah gelap itu punya istri? Anak tangga. Apa tangga punya anak? Anak jalan, apa jalan itu punya istri? Kok primitif sekali pertanyaanmu? Kemudian firman itu turun ke dunia. Lahir dari seorang ibu, namanya Bunda Maria. Tanpa seorang bapak. Kelahiran jasad itu tanpa bapak, duna ab. Karena apa? Karena untuk membuktikan bahwa anak yang dikandung Maryam itu bukan anaknya Yusuf suami Maria. Apalagi anaknya Pak Yusuf Kala. Gampang sekali sebetulnya menjelaskan Tritunggal itu. Lah nanti kalau sudah tahapnya lebih lanjut lagi, baru orang tanya, lalu kata persona itu apa toh Pak artinya? Itu tahap kedua. Tahap pertama dicerna dulu. Bahwa tahap kedua itu ngomong. Yang namanya personalitas itu bukan psychological personality. Tetapi itu maknanya metaphysical personality. Gampangannya gimana Pak? Gini, gampangnya ini. Saya tak cerita nih Reneo. Kopi ini diombe dhisik supaya enggak ngamuan. Itu kan. Karena orang kalau sudah ngamuk itu uteknya bundel itu. Minum kopi yang banyak dulu supaya enggak ngamuk. Duduk dulu. Ya toh? Saya ceritakan begini. Sekarang saya tanya. Kenapa orang Kristen menyebut bahwa Allah dengan firman-Nya itu kekal? Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu percaya bahwa firman Allah itu kekal apa tidak? Orang Muslim ini percaya Pak. Karena apa? Kami ahli sunnah wal jamaah percaya. Man qala innal Qur'an makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu diciptakan, maka dia adalah kafir. Yang dimaksud Quran ini apanya? Kertasnya itu, huruf Arabnya itu atau apa? Kalau kertasnya jelas itu dari pabrik kertas, itu enggak kekal pasti kan? Itu pasti diciptakan dong, itu dari kayu turi kok asalnya. Kalau yang kamu maksud bukan ciptaan itu adalah huruf Arabnya, itu mengalami perkembangan. Pada zaman Nabi Muhammad, pada zaman Sayyidina Utsman, belum ada yang namanya sakal harakat. Ya? Karena huruf Arab, bahasa Arab itu diambil dari satu jidir. Jidir itu kalau bahasa Ibrani sores. Akar kata biasanya terdiri dari 3, misalnya salum, shin, lamit, mim. Bahasa Arabnya sin, lam, mim. Makanya shalom alaikum, bahasa Arabnya assalamu alaikum. Yaitu satu akar kata, shalom, salam, slomo, bahasa Aramaik gitu loh. Nah, zaman itu orang bisa membedakan apakah ini
pecahan-pecahannya menjadi salam, taslim, muslim, muslimin. Itu bisa pecahan-pecahannya itu ada. Di Quran dulu nggak ada titik-titik diakritik yang membedakan ya, nun, ba, itu belum ada. Makanya misalnya orang mengucapkan di dalam surat Al-Baqarah itu wa maullahu bigofilin amma ya'malun. Itu dibaca oleh qori namanya Hafiz dari Asyim, Kalat dari Asyim. Tapi bacaan lain yang di Maroko yaitu Waris dari Nafi membaca bukan taklamun tapi ya'lamun wa maullahu bighafilin amma ya'malun. Bukan takmalun tapi ya'malun. Bukan apa yang kalian kerjakan tapi apa yang mereka kerjakan. Karena apa? Titik-titik diakritik itu belum muncul waktu itu. Sesuatu yang berkembang itu berarti baru. Oh, yang dimaksud bukan itu, Pak. Lalu apanya? Yang dimaksud bukan ciptaan itu firman Allah yang kekal, yang tersimpan di Lauhul Mahfuz. Kalau itu sepakat saya. Tapi kan kertasnya gak kekal kan? Tidak, berarti ketika Quran yang kamu lihat ini kekal. Maknanya kekal, Pak. Kertasnya ini. Ya Bapak jangan memisahkan kertasnya dengan maknanya. Iya toh? Nah sekarang pertanyaannya, kalau kertas Quran ini terbakar apakah firman Allah ikut kobong? Enggak, Pak. Begitu juga kalau Yesus mati, firman Allah enggak ikut mati. Karena dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kodrat kemanusiaan yang dikenakan oleh sang sabda yang mati. Tapi sabda Allah tidak bisa mati. Gitu loh. Kalau Anda ketemu paralelnya kan mudah sekali. Justru yang lebih bahaya itu sekarang firman Allah itu kekal apa enggak? Kekal, Pak. Firman Allah itu Allah apa bukan? Bukan, Pak. Loh, berarti ada dua yang kekal, berdamping-dampingan loh. Ya toh? Ini Allah kekal. Kekal itu artinya apa? Tidak berawal, tidak berakhir. Firman Allah kekal, tidak berawal, tidak berakhir. Sama-sama tidak berawal, tidak berakhir. Allah itu sama enggak dengan firmannya? Allah itu, firman itu Allah apa bukan? Bukan, Pak. Berarti anak loro. Tidak berawal, tidak berakhir. Lah kok begitu, Pak? Ini cuma pertanyaan, kalau di Kristen clear. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu Allah, maka satu. Kan gitu kan? Lah itu fisiknya Yesus sekarang. Lah itu fisiknya Yesus, Yesus yang menjadi manusia. Lah itu kan kemanusiaannya sama dengan kamu membedakan firman yang ada di Lauhul Mahfuz dengan firman yang kelihatan. Kan gitu kan? Yesus itu kan nama kemanusiaannya. Anak yang dilahirkan Maria itu yang dinamakan Yesus. Nah makanya Tritunggal itu bisa dibedakan antara Tritunggal secara ontologis. Tritunggal kekal itu adalah Allah dari kekal sampai kekal, mulai dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 3 tadi rekaman pertama tentang Trinitas itu selalu bersama dengan firman-Nya dan rohnya. Kemudian ketika firman itu turun ke dunia dalam karya ilahi, itu Trinitas secara pernyataan, Trinitas secara ekonomia. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Burung merpati ada di atas, tampak di atasnya. Suara Allah dari surga berkata, engkau anakku yang kukasih. Loh, kalau firman jadi manusia kok masih bersuara, Pak? Kamu bisa membedakan satu bakpo dengan satu Tuhan apa enggak sih, Mas? Ini enggak usah ngomong Kristen Islam, ini orang kejawen lo lebih pinter dari kamu. Gusti Allah itu adoh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan. Itu tahu orang Jawa itu. Makanya saya lebih cocok itu kalau bicara sama orang-orang kejawen itu loh. Enggak cocoknya cuma di batin aja, utang di batin. Makanya jadi kebatinan. Tapi pola berpikirnya untuk membedakan yang metafisik dan yang fisik itu lebih jelas daripada kelompok yang nanya-nanya Tuhan kok beranak tadi. Gitu. Lebih pas saya. Saya tahun berapa itu, beberapa tahun lalu itu diundang sebagai narasumber Temu Agung Kebatinan Nasional. Saya ngomongnya itu ya begitu, jadi disebut anak Allah itu bukan berarti Allah itu beranak dan diperanakkan, enggak. Ahli kebatinan dari Ngayuk Jogarta Adiningrat.
Kitabnya judulnya adalah Miftahul Jannah, karya Broto Kesowo. Sinebut putraning Allah iku ora teges Gusti Allah itu peputra lan diputraake, nanging sakabehing manusa cinipta saka citraning Gusti Allah. Ndak usah saya terjemahkan. Kalau Anda di Jawa ndak ngerti bahasa Jawa, salahmu sendiri. Disebut anak Allah itu bukan berarti Allah itu beranak dan diperanakkan. Tapi semua manusia itu dicipta menurut citranya Allah. Dia ngambilnya di kitab Kejadian lah. Sudah lumayan lah. Karena dia bukan Kristen kok ya kan. Nah lebih kacau lagi Serat Darmo Gandul itu. Serat Darmo Gandul itu jelas-jelas itu membela Kristen itu. Jadi ada seorang murid namanya Darmo Gandul tanya sama gurunya. Yang disebut agama Serani itu apa? Gurunya menjawab, Serani itu sarananing manembah, meringalah satu. Orang Jawa kan suka otak-atik toh, Gusti bagusing ngati. Nasrani maksudnya sarananing manembah. Ki kalam wati pitutur tegese Srani puniki saranane manembah meringalah satu. Mula Kanjeng Nabi Isa sinebut putraning Allah sejati tan nganggo nyembah brahala. Sebab itu Nabi Isa disebut putranya Allah sejati. Ini lebih pintar dari Omai Rama ini. Tuhan tidak beranak, pikirannya itu kan ngeritik Kristen. Ya saya kira itu dulu. Terima kasih untuk perhatiannya.